Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, hari ini Rabu 17 Mei 2023. Mari kita bersama kembali mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oekumene di Indonesia atau GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Marilah kita bersama berdoa. Allah Bapa yang memberikan umat percaya jaminan hidup kekal dalam kebangkitan Kristus dan yang menghendaki hidup kami dalam relasi benar, dalam sukacita kekal dan dalam hidup panggilan kekudusan serta dalam kasih mesra. Kami bersama memohon pimpinan Roh Kudus kiranya menerangi hati kami dan memberikan kemampuan agar hidup kami dapat lebih lagi berkarya mengalirkan dampak penebusan Kristus bagi sesama dan alam semesta. Untuk itu, kami bersama membuka hati untuk kebenaran firman Tuhan yang kami terima hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa atas kematian, kami berdoa dan menerimanya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, untuk merenungkan firman Tuhan hari ini dari Pontianak, saya bersama Bapak Pendeta Abraham Hizkiado Tulung yang secara bergantian mengajak setiap kita untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dari dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 18 dengan judul Tuhan beserta kita. Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Bapak Ibu, dari bacaan tadi, mari kita bersama-sama merenungkan dan menggali kebenaran firman Allah dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa arti kata yatim piatu dalam nats ini? Tuhan Yesus bersabda, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu." Tuhan Yesus berkata seperti ini karena perasaan murid-murid sedang campur aduk, maka Tuhan menyatakan janjinya yang pasti. Sebelumnya, Tuhan Yesus telah mempersiapkan murid untuk dapat berpisah dengan gurunya dalam kematiannya, dan Tuhan Yesus telah mengajarkan para murid tentang kepergiannya ke surga dan kedatangan Roh Kudus. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, artinya bahwa Allah senantiasa beserta kita karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Jika kita memperingati kematian Tuhan Yesus, memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita memperingati juga kedatangan Roh Kudus. Roh Kudus, pribadi Allah yang menjadi jaminan pasti keselamatan, mengingatkan, menguatkan, menolong, memberikan nasihat, penghiburan, pembelaan, perantara yang menyertai kita selama-lamanya. Bapak Ibu, kita juga memperingati Minggu Trinitas. Inilah kenyataan bahwa Kristus menghampiri kita melalui Roh Kudus yang membuat hidup kita lebih lagi menanggapi kemurahan Allah yang pasti menyertai umat selamanya. Saudara, yang lebih lagi menanggapi kemurahan kasih Allah, maka memenuhi panggilan hidup dalam kesucian, berkasih-kasihan, hidup dalam pujian, penyembahan, dan pengabdian pada Allah yang wujudnya bagi sesama. Mengutip kitab Yohanes 14 ayat yang pertama, bahwa Tuhan Yesus memberikan 3 perintah. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, dan percayalah kepadaku. Percaya kepada Tuhan Yesus,
karena Tuhan Yesus telah menyatakan bahwa Allah Tritunggal akan selalu bersama dengan umatnya untuk umatnya mampu menghadapi tantangan pergumulan rintangan dalam tanggung jawab mandat budaya maupun mandat Injil pelayanan. Jadi Allah Tritunggal senantiasa menyertai, menuntun, melindungi, dan memberkati seluruh kehidupan kita selamanya karena Allah ada dalam diri umat percaya selamanya. Apa maksud dari Yesus akan datang kembali? Bapak Ibu kekasih Kristus, sepasti Tuhan Yesus telah terangkat ke surga. Demikian janji Allah bahwa Tuhan Yesus pasti datang kembali dari kehadiran Allah bagi umatnya. Tujuan utama dari kedatangan kembali Tuhan Yesus ialah agar umat percaya dapat bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya. Tuhan Yesus mengendaki berinisiatif berprakarsa dalam menjalin relasi kekal dengan umatnya. Kisah para Rasul 1 ayat 10-11, malaikat-malaikat juga menyatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Demikian firman-Nya, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Saudara, ada pertanyaan bagaimana cara Tuhan Yesus datang kembali? Maka kitab Lukas 21-27 salah satu hal yang menyatakan hal itu, demikian firman-Nya. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ada di antara kita yang bertanya, berapa banyak orangkah yang akan dapat melihat kedatangan Kristus Yesus Tuhan? Maka salah satu nats Wahyu pasal pertama yang ke-7 demikian sabdanya, "Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia, ya dan amin." Maka berdasarkan firman Tuhan dan uraian pengajaran ini, apa yang menjadi komitmen kita selanjutnya? Tuhan beserta kita, maka hendaklah kita memastikan diri dan berkomitmen lebih lagi. Yang pertama, hidup yakin, percaya Allah beserta kita, tidak pernah meninggalkan kita selamanya. Yang kedua, hidup lebih lagi memenuhi panggilan dalam kesucian, berkasih-kasihan, hidup dalam penyembahan dan pengabdian pada Allah, wujudnya bagi sesama. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita lakukan komitmen bersama pagi hari ini dengan memohon pimpinan dan kekuatan Roh Kudus untuk mewujudkannya. Mari kita tutup saat teduh kita dengan doa. Ya Allah Bapa di surga, kami doakan firman-Mu jadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena berkesempatan menjadi umat tebusan Allah, hidup dalam janji Allah yang menyertai umatnya, dan umat dimampukan Tuhan Allah mengalirkan dampak penebusan Kristus, hidup dalam otoritas Allah bagi sesama, hingga teladan hidup kami membawa banyak orang mengenal dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Kiranya renungan hari ini mengubahkan cara hidup kami, agar kami semua dapat hidup berdampak lebih lagi, memberi solusi
bagi sesama serta alam semesta di sisa waktu hidup kami di dalam dunia. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami telah berdoa dan menerimanya. Amin.